Halo, akhirnya Yeay. nih kita main-main Ya, lagi keluar ya Gege ya. bener banget, Ca. Dengan suasana yang asri ya, enak Yes, banget ya. betul Biasanya di banget. studio, Betul, ya akhirnya sekarang kita, kita main. iya ada lihat yang hijau-hijau, kicauan Bener. burung. Iya, kalau di Ya. kantor kan yang hijau-hijau klepon ya. Itu sarapan siapa klepon? Oke, Rasa Nadila, kita kesini mau ngapain? Tentunya kita bakal ngebahas sesuatu yang bakal menambah pengetahuan kita juga, Ge. Wah, apa tuh? Iya, karena nih hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super penting. Mhm. Bukan cuma buat lingkungan kita di Jawa Barat, Ya. tapi juga buat masa depan Indonesia. Wah, tahu banyak nggak apa? banget. Apa tuh? Apa? Apa coba? Di tanggal 20 September nanti itu ternyata nih kita semua akan jadi bagian dari sebuah gerakan global Oke. World Clean Up Day 2025. Wah, Tuh. World Clean Up Day Iya. 2025. Iya, betul banget. Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang itu ya. Iya dong pastinya. Yes, dan tentunya sesuai juga dengan tema kita hari ini kerja bakti massal dalam rangka World Clean Up Day 2025. Kita juga hari ini gak cuma berdua, Rosa Nadila. Betul, ada siapa aja? Oke, Barengan. ada Rosa Nadila, ada Gege Maula dan juga Betul. ada juga narasumber kita hari ini listeners ya. Ada Fajar Amali Kurniawan atau mungkin Kang Fajar. Halo, selamat siang Kang Fajar. Halo, selamat siang Kang. Dan juga ada Ibu Maria Angela Novi Prasetyati yang sudah hadir ya. Dan tadi juga udah di spill ya, kita ada Iya. para narasumber nih yang nemenin kita. Ada Kang Fajar selaku Ketua World Clean Up Day Jawa Barat. Dan juga ada Ibu Maria selaku Kabid Konservasi Lingkungan dan Pengendalian Perubahan Iklim ya. Ge, ya. Yes, dan tentunya kita penasaran juga ya. Coba Ca, kamu kepo gak sih dengan WCD ini? Ya kepo dong, karena kan katanya ternyata WCD ini tuh selalu diperingati setiap tanggal 20 September Yes. ya kan. Tapi ini sebelum kita ngebahas ke sana yang udah pasti ya ini keren banget. Terus juga acara internasional ya sebenarnya kan. Ya. Nah sebelum ke sana Oce pengen tahu dulu dong kalau misalkan nih kondisi sampah di Jawa Barat ini sebenarnya seperti apa sih? Kalau melihat kondisi Jawa Barat gitu ya, karena memang untuk sebelum ke sana gitu ya, World Clean Up Day ini tuh memang fokus terhadap mengelola sampah gitu ya, karena memang fokusnya adalah clean up gitu. Kalau melihat data yang ada gitu ya dari Jawa Barat, memang terbanyak di Jawa Barat ini adalah sampah organik teh. Namun bagi beberapa dinas mungkin nanti Bu Maria bisa menjelaskan lebih detailnya gitu ya, bahwa sampah organik di Jawa Barat ini tuh memang sudah ada beberapa kabupaten kota yang memang udah nggak diangkut sampah organiknya karena memang ada kampanye pilah sampah dari rumah gitu. Oke. Tapi memang yang terbesar ini masih sampah organik dan sampah rumah tangga. Oh, sampah rumah tangga masih mendominasi berarti Kang ya? Betul. Seberapa dominasinya berarti sampah rumah tangga sampai sekarang? Sekitar 40, sekian persen lah gitu untuk sampah organik dan sisanya tuh ya sampah anorganik, plastik, kayu dan lain sebagainya. Itu sih Kang. Berarti itu impact dari kebiasaan kecil sehari-hari ya? Betul. Jadi memang karena apa ya? Karena memang sampah ini tuh kan terbentuk juga dari kegiatan sehari-hari kita gitu ya. Namun ketika memang organik dan anorganiknya ini tidak dipisah dari rumah gitu ya, maka itu akhirnya bisa menimbulkan hal-hal yang akhirnya dapat berbahaya lah gitu ya. Dan Oke. si sampah organik ini gitu. Oh, salah satu contoh nih misalkan listeners yang mungkin belum tahu ya, sampah rumah tangga seperti apa sih yang impactnya sangat besar? Oke, kalau ngomong-ngomong tentang sampah rumah tangga, mungkin kita bisa melihat sejarah gitu ya. Melihat sejarah bahwa listener sekalian juga mungkin pernah mendengar gitu ya bahwa pada beberapa tahun yang lalu ada TPA Lewi Gajah namanya di daerah Cimahi itu pernah meledak. Oke. Pernah meledak karena itu si sampah organik dan anorganik itu menyatu pada akhirnya mengendap dan menimbulkan gas metana. Ketika memang si gasnya ini sudah tidak tertampung, maka bisa menjadi ledakan yang sangat besar. Jadi wah Iya, bahaya iya. banget sih itu Iya gitu. sih ya. Tuh. Ya, yang sempat kita bahas waktu itu, Ca. Iya betul, Ya, di kita pernah kesana episode-episode sebelumnya. kan, betul, Iya. ngebahas tentang sampah-sampah yang udah numpuk banget, yang Bener. bersatu, Yes, itu dia. Nah, ini jadi yang penasaran dengan adanya WCD di tahun ini 2025. Peran Jawa Barat untuk membuat Indonesia bersih di tahun 2029 itu seperti apa? Oke, mungkin dari kami ya di lingkungan Provinsi Jawa Barat, kita semua tahu bahwa Pak Gubernur itu punya atensi yang sangat besar ya untuk masalah lingkungan ini. Dan ini persoalan sampah ini sudah menjadi perhatian beliau dari sejak mulai menjadi gubernur. Nah, jadi Jawa Barat ini sekarang sudah punya beberapa kebijakan baru nih untuk mendorong pengelolaan sampah. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Fajar ya, kita kan didominasinya oleh sampah rumah tangga. Kemudian dari keseluruhan timbulan sampah di Jawa Barat ini baru sekitar 39% yang bisa terkelola, artinya diangkut kemudian di
angkut ke TPA gitu ya. Yeah. Nah sisanya berarti kan itu dikelola oleh masyarakat sendiri. Yeah. Entah itu dibuang secara sembarangan atau dibakar Yeah. atau akhirnya berakhir di sungai gitu yang tentunya pasti menimbulkan banjir dan lain sebagainya. Nah jadi ada beberapa kebijakan baru nih dari Pak KDM gitu ya yang kita follow up nih. Jadi yang pertama adalah gerakan Jabar Berseka, Jabar Bersih Sehat dan Kayungyun. Nah itu konsepnya mungkin mirip-mirip nih dengan World Clean Up Day, makanya kita senang banget bisa kolaborasi dengan WCD gitu ya. Nah tapi Jabar Berseka ini mencoba mengkolaborasikan semua pihak gitu ya untuk clean up gitu, untuk Jabar yang bersih sehat dan kayungyun. Jadi nggak cuman kita clean up kemudian akhirnya dibuang juga ke TPA, tapi bagaimana komunitas itu bisa berperan di situ gitu ya. Jadi hasil dari clean up atau apapun itu bisa dimanfaatkan oleh bank sampah untuk anorganiknya, kemudian untuk composting atau maggot untuk yang organiknya gitu ya. Dan yang lebih penting lagi adalah gimana mendorong kita supaya mengurangi sampah gitu. Jadi pada intinya kalau sampah terproduksi terus pastinya ya, ada timbulan sampah, tapi gimana kita gaya hidup kita tuh seminimal mungkin menghasilkan sampah, dan kalaupun sudah menghasilkan sampah minimal-minimalnya kita bisa memilah sampah gitu. Itu dia, Ca. Betul. Minimal kita bisa milih sampah dari gaya hidup. Betul. Iya. Lu Apa? sih Apa udah nunjuk-nunjuk nih, pasti ngojokin nih. Nah kalau misalkan tadi kan dibahasnya WCD ini kan kayak kerja bakti massal ya kan. Mungkin listeners juga di sini ada yang pengen tahu apakah bisa untuk ikut kontribusi gitu, gimana caranya dan lain-lain. Nanti kita juga bakal bahas itu ya, Ge. Yes, ini yang jadi titik poinnya atau mungkin center poinnya setiap orang kalau nanya seputar pemilihan sampah, bahkan juga dengan tema kita hari ini adalah kerja bakti massal yang segala macamnya. Nah, ini bagaimana kerja bakti massal ini bisa dikaitkan dengan upaya mitigasi perubahan iklim di Jawa Barat? Dan bisa dikaitkankah dengan hal itu? Karena kan sekarang juga sampah sering jadi faktor pemicu banjir dan kerusakan ya. Kalau berkata tentang krisis iklim lah gitu dan ataupun keadaan iklim kita saat ini gitu ya, atau mungkin teman-teman juga yang di Bandung yang katanya Bandung tuh adem, tapi ternyata sekarang udah tambah panas gitu ya. Iya, setuju, Kang. Nah, itu salah satu hal yang memang pada akhirnya tuh hal-hal yang kita lakukan juga gitu ya. Hal yang kita lakukan dengan adanya tadi kemudian banyak-banyaknya sampah-sampah yang tertumpuk dan juga akhirnya tidak terkelola dengan baik, atau mungkin gitu ya, ada sebagian oknum yang sampahnya itu tidak berakhir di TPA, tidak berakhir diolah ataupun tidak berakhir diselesaikan dengan baik, ada yang dibakar. Kemudian ada juga yang tadi misalkan menimbun dan lain sebagainya. Ya maka itu akan menguap, panas, ya akhirnya berpengaruh juga nih terhadap iklim kita gitu. Hal-hal seperti itu yang kadang ternyata kayaknya mah dibakar biasa aja lah, selesai kok. Dibakar ini juga selesai, orang cuma satu rumah, orang cuma satu RT gitu. Tapi ternyata kalau misalkan kita sering dan orang yang ngomong satu rumah itu tuh semua rumah. Banyak juga akhirnya gitu. Mungkin dari sana sih, Kang, gitu. Iya benar, satu rumah tapi isinya 33 kakak. Buset, rumah apa itu? Asrama. Emang pokoknya harus dari kesadaran sendiri ya semuanya ya. Terus akhirnya jadi rutin, rajin. Nah itu Gege. Itu dia. Nah ini juga meliputi masyarakat juga nih, agar juga masyarakat bisa berpartisipasi atau mungkin juga turut andil dalam hal seperti ini. Itu gimana caranya? Ya mungkin boleh nambahin dikit. Boleh, ya. Silakan. Tadi kan Mas Fajar udah nyebutin ya gimana sih sampah ini bisa berpengaruh terhadap perubahan iklim gitu. Nah kalau kita tahu sampah organik yang tidak terkelola itu akan membusuk secara spontan dan menghasilkan gas metan. Sementara gas metan ini 21 kali lebih berpotensi menimbulkan pemanasan global daripada gas CO2. Selama ini kan kita taunya gas rumah kaca itu gas CO2 ya. Ternyata ada gas metan yang 21 kali lebih berbahaya gitu. Jadi ketika kita mengolah sampah mulai dari memilah minimal gitu ya, itu kita sudah berkontribusi untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Kemudian yang kedua tadi ketika sampah dibakar itu kan ada potensi ada sampah plastik yang terbakar. Nah itu ketika dibakar secara sembarangan gitu ya, tidak dengan teknologi yang seharusnya, itu akan terbentuk gas dioksin dan furan. Nah ini sifatnya karsinogenik. Kebayang kan kalau misalnya di area itu ada lansia atau balita yang memang sangat rentan gitu ya terhadap
penyakit gitu ya. Nah, jadi itu sih yang membuat kita harus lebih terbuka lagi, lebih teredukasi lagi tentang pengolahan sampah ini gitu. Nah, bagaimana sih masyarakat bisa berpartisipasi mulai dari rumah sendiri gitu ya. Mulai dari pemilahan, kemudian mengolah sampah kalau bisa gitu ya, kan mungkin masih ada yang punya lahan gitu ya, ataupun kalau yang nggak punya lahan masih bisa menggunakan metode-metode seperti takakura, kemudian biopori dan lain sebagainya untuk minimal sampah organiknya deh selesai di rumah gitu. Karena yang paling bermasalah memang sampah organik. Ketika sampah organik dan anorganik udah tercampur, yang anorganiknya udah tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa dimanfaatkan lagi kan? Gitu. Tahu kan ya kalau misalnya bank sampah itu nerima sampah organik dalam keadaan bersih gitu. Ketika sudah tercampur dalam kondisi namru gitu kalau bahasa Jermannya, nah udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu, dan itu berpotensi menjadi pencemaran gitu. Oh, nah itu tuh balik lagi ke dari hulunya dulu ya, maksudnya dari rumah tangganya dulu ya. Pemilahannya seperti apa? Kalau misalkan juga ada lahan, betul banget kata Ibu gitu kan, banyak program, maksudnya metode-metode yang bisa dilakuin, Cak. Gitu. Betul, jadi pengen kan diulangin lagi di rumahnya ya, dicek jangan ada lahan tiba-tiba, wah ini buat kosan nih gitu. Jangan sana dulu lah. Lagi ke duit ya. Lebih ke cuan ya. Boleh, tapi itu mah nanti ya gitu kan. Tapi nih kalau misalkan, iya itu banget. Gege katanya mau sih ada di daerah Dago ya. Nah kalau misalkan ini nih koordinasinya sendiri nih, gimana sih koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota untuk menyukseskan si kerja bakti serentak ini? Boleh? Boleh. Siap. Jadi kita di pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sangat mendukung kegiatan Kang Fajar nih. Sampai kita bikin surat edaran sekretaris daerah untuk semua bupati dan wali kota di kabupaten kota, kemudian untuk seluruh OPD di tingkat provinsi dan juga seluruh masyarakat secara umum gitu. Jadi nanti rencananya mungkin sebagai soft launching dari kegiatan Jabar Berseka, kita tanggal 20 nanti ada kegiatan bersih-bersih nih dalam rangka WCD di Tahura sini. Itu melibatkan juga dari komunitas dan juga sekolah-sekolah di sekitar Tahura gitu, dan juga OPD tentunya di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ini sebetulnya lebih ke acara atau ajang untuk sosialisasi dan edukasi sebetulnya gitu. Jadi 20 September ya. Sabtu ini ya. Sabtu ini 20 September itu juga akan ada activity, dimana activity sangat bermanfaat banget ini untuk juga kita lebih sadar akan juga sama itu sendiri ya Bu ya. Ada impact lain kah juga mungkin dari Kang Fajar Mangga? Kalau untuk impactnya sendiri gitu ya, dan mungkin activity lainnya sebagai informasi juga nih Kang dan Teh dan listener semuanya gitu. Kalau untuk World Cleanup Day Jawa Barat sendiri memang sudah memetakan, karena World Cleanup Day ini tuh memang berjenjang gitu ya, karena memang tadi memang se-internasional, kemudian ada pengurus internasional, nasional, sampai ke provinsi dan kabupaten kota. Jadi kita memang sudah memetakan untuk titik-titik aksi di 27 kota dan kabupaten se-Jawa Barat. Jadi nanti akan kita upload juga di Instagramnya World Cleanup Day Jawa Barat untuk di mana aja sih titik-titik aksi kita di tanggal 20-nya ini gitu. Dan juga untuk dampaknya sendiri gitu ya kegiatan di 20 September ini tuh bukan hanya kegiatan tahunan gitu, mungkin kegiatan puncak tahunannya. Karena memang kegiatan-kegiatan dari World Clean Up Day sendiri ya benar-benar clean up gitu, nggak hanya di tanggal 20-nya aja. Misal ada jumsih ya kita turun aja gitu. Misalkan ada kegiatan-kegiatan lainnya, hari-hari besar lainnya, ataupun kegiatan-kegiatan rutinitas lainnya, kita tetap ikut turun aja gitu. Dan kemudian untuk ke dampaknya sendiri gitu ya, jadi kita memang memberikan dulu awareness dan memberikan dulu bahwa clean up tuh nggak susah itu loh gitu. Clean up tuh nggak semager itu gitu. Clean up tuh bisa kok dengan hal-hal yang sederhana, dengan misal kita clean up sederhana aja misal di sekolah-sekolah, clean up sederhana aja misal di urban lah, di jalan-jalan, nggak usah yang harus misal turun kotor, wah itu kita mikirnya aduh kotor berat dan lain sebagainya gitu. Jadi kita bisa kok clean up di kota-kota dulu aja, di mana. Jadi kita menyesuaikan dengan kabupaten dan kotanya, menyesuaikan dengan semua dengan teman-temannya. Yang penting adalah kita raising awareness-nya dulu. Ketika semua udah masuk, semua emang udah mau, ya kita akhirnya bisa gerak bareng-bareng. Mungkin ke sana sih Kang. Itu dia, dari circle terdekatnya dulu ya. Betul. Itu dia. Ingat, clean up-nya jangan di resto aja. Apa? Pas clean up ini. Enggak dong. Beda-beda. Berarti ini yang diharapkan nih ya, pokoknya dari kesadaran kitanya dulu, terus gitu. Akhirnya aware, terus terbiasa gitu kan. Betul. Itu Iya, itu dari lingkungan terdekat nanti menyebar dan jadi awareness-nya akan semakin luas.
dan efeknya akan semakin besar juga tentunya. Betul, itu kan kalau misalkan harapan dari kerja bakti massal ini ya. Nah kalau misalkan nih dari perspektif konservasi lingkungan ini, seberapa besar sih dampak kerja bakti massal ini terhadap ekosistem? Misalnya kayak kebersihan sungai, ruang terbuka hijau, atau mungkin habitat satwa. Oke, pastinya sangat berdampak ya. Kita semua tahu kalau sampah ini sudah menjadi masalah yang krusial gitu ya, membuat ekosistem sungai terhambat, kemudian numpuk di sungai, akhirnya kan menimbulkan pencemaran. Pencemaran ini pasti akan berpengaruh kepada makhluk hidup yang ada di sungai itu sendiri. Kemudian banyak juga yang nggak punya lahan untuk membuang sampah, akhirnya buang sampah sembarangan. Bahkan di lokasi Tahura ini pun banyak sekali orang yang TPS liarnya gitu ya, banyak yang ada TPS liarnya. Nah ini juga yang kita coba untuk raising awareness dari aksi-aksi seperti ini gitu loh, gimana supaya kita tuh menjaga lingkungan gitu ya, menjaga mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Karena itu akan berkontribusi tadi terhadap mulai dari perubahan iklim gitu ya, kemudian konservasi gitu, itu akan sangat berpengaruh. Tapi yang kita lakuin sebetulnya simple gitu ya, sesimpel bebersih gitu. Yes, itu dia. Hal simpel aja dibikin rumit ya manusia mah. Gitu. Itu GG. Oh, Ibu langsung itu GG. Enggak Bu, saya enggak rumit. GG banget Bu, itu jelas. Dan tadi kita udah spill juga ya, peran komunitas, organisasi atau mungkin masyarakat luas itu seperti apa, dan juga untuk mendukung kerja bakti massal ini seperti apa juga. Mangga Kang Fajar. Baik, peran dari komunitas dan juga kalau kita ngomongin sampah atau ngomongin lingkungan gitu ya, karena kan kita semuanya manusia ya gitu ya, dan semua yang menyampah kita juga gitu. Dan itu tuh bukan hanya kita, kayaknya agak berat sebelah ketika misalkan oh ini mah ada DLH gitu, berat sebelah karena yang memang menyampah tuh bukan oleh dinas aja gitu, tapi oleh kita semua selaku penduduk di muka bumi ini gitu. Betul. Maka dari itu memang peran-peran dari komunitas dan juga peran-peran pada akhirnya kita akhirnya bisa bekerja sama dengan stakeholder lainnya itu sangat berpengaruh gitu. Dan peran komunitas sendiri, kita yang pertama tujuan dari adanya World Cleanup Day ini kan ya gitu ya, dengan yang pertama tadi memperingati kegiatan World Cleanup Day ini, kemudian juga yang memang berperan sebagai untuk bisa mengajak gitu ya, mengajak dan juga akhirnya bisa memberikan motivasi dan bahkan akhirnya bisa ikut serta gitu. Akhirnya bisa ikut serta, ketika udah bisa ikut serta, udah bisa masuk, udah bisa bareng-bareng membersihkan bumi, membersihkan lingkungan kita tercinta, seperti itu Kak. Nah itu, Kamu juga punya komunitas kan? Ada komunitas, aku juga pengen. Kalau misalnya ikutan bisa aja berarti Kang ya? Bisa. Tuh, bisa ya? Langsung aja datang tanggal 20 September ke Aku sini. mau bawa komunitas aku pecinta kumbang. Sambil nyari kumbang kan kamu. Iya kan, kumbang-kumbang di taman. Betul. Tapi nih aku penasaran nih Kang Bu, kalau misalkan setelah kegiatan ini selesai, sebenarnya gimana sih cara mengevaluasi si hasil kerja bakti massal ini? Apakah nih dari awal udah dikasih tahu kita ada target ya, volume sampahnya harus berapanya atau gimana? Ya, kalau untuk evaluasi sebetulnya kita nggak menargetkan volume sampah ya. Kalau misalnya volume sampahnya kecil, berarti bagus dong. Orang udah nggak nyampah gitu ya. Tapi yang kita evaluasi adalah mungkin keterlibatannya gitu. Sejauh mana sih aksi ini bisa menggayat semua pihak, karena kan kita tadi disampaikan ya oleh Mas Fajar, bukan cuman orang DLH nih yang nyampah gitu ya. Kasian banget. Makasih loh Mas Fajar. Jadi memang kita mungkin pernah dengar ya kolaborasi Pentahelix. Nah, jadi dalam konteks Jabar Berseka dan juga kolaborasi dengan WCD ini kita ingin melibatkan komunitas, bahkan dunia swasta ya, perusahaan-perusahaan, media tentunya, kemudian akademisi, sekolah-sekolah gitu ya, tentunya Pemda juga gitu. Jadi gimana supaya semua pihak itu bisa berperan, bisa raising awareness gitu ya. Artinya kan kalau mereka mengedukasi orang lain, mereka juga harus teredukasi duluan gitu ya tentang pentingnya pengelolaan sampah ini, karena nggak mungkin pemerintah bekerja sendiri gitu. Jadi paradigma pengelolaan sampah yang baru ini kan kalau dulu kumpul, angkut, buang, akhirnya TPA-nya meledak nih. Nah, gimana sekarang supaya kita bergeser nih pengelolaan sampah ini bersih atau selesai di hulu, artinya mulai dari sumbernya, yaitu kita sendiri. Jadi sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Begitu. Nah itu Ca,
Iya. Jadi jangan saling menyalahkan. Karena kan saling menyalahkan nanti ujung-ujungnya nggak selesai juga. Iya. Ada Kita yang punya sebagai kaca nggak? ngomong bener kan? Iya. Minimal nih ya, saling menyalahkan tuh. Topik yang lain kayaknya. tuh. Iya kan? Kejadian di rumah sendiri kan. Ini Iya. sampah siapa? Padahal kan Bukan tinggal ambil aku, aja. bukan aku gitu kan. Iya. Padahal tinggal buang, Gitu. apa salahnya ya? Sampah masyarakat lebih ada lagi. Nah, itu dia kan. Oh, nggak bilang. Oke deh, kalau misalkan dari harapan DLH Jabar sendiri nih, agar kerja bakti masal ini bisa menginspirasi masyarakat luar tuh untuk menjaga kebersihan lingkungan setiap harinya, bukan hanya saat WCD, ini gimana? Ya, jadi memang bersih-bersih ini kan bukan kegiatan setahun sekali ya. Iya. Iya, betul. Pasti tiap harinya kita pengen bersih gitu ya. Nah, bagaimana supaya menginspirasi masyarakat supaya kegiatan ini mulai dari hal kecil aja sih, jadi nggak berat gitu, nggak harus ditunggu setahun gitu ya. Jadi mulai dari pilah sampah dari rumah gitu ya. Kemudian kita berupaya mengedukasi sebanyak mungkin, diantaranya dengan melibatkan media gitu ya. Iya. Kemudian kita juga ada beberapa program yang menyasar langsung ke masyarakat, seperti program komunitas untuk iklim. Kemudian ada sekolah-sekolah adiwiyata, itu kita berharap dengan pendidikan sedini mungkin itu mereka bisa menjadi agen-agen perubahan di lingkungannya gitu. Jadi anak-anak SD yang sudah teredukasi dari awal tentang pengelolaan sampah itu bisa mempengaruhi minimal di rumahnya. Kemudian nanti kalau dia naik kelas ke SMP, SMA, dia tetap menjadi duta perubahan duta perubahan perilaku gitu ya. Gitu. Keren banget ya. Iya, Ge. Dari dini mulailah dipupuk ya. Dari kecil juga kita mulai dikasih edukasi juga agar kita juga aware akan hal itu Betul. ya, dengan kerusakan lingkungan, atau mungkin juga kita lebih aware lagi tentang kelestarian lingkungan itu sendiri. Dan sekarang kita bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari listeners ya, Ge ya, yang udah pada masuk ya. Pertanyaannya mudah-mudah ya. Itu ada optionnya, ada A, B, C, D. Oh bukan. Agak lagi kayak ujian ya kalau itu, Mas Tugu maaf. Miliuner. Ini di kategori 1 juta. Oke. Nggak, oke silakan Cak. Boleh nih dari aku dulu nih. Boleh. Yang pertama ada dari Muhyiddin, katanya, siang Akang dan Teteh, kalau mau ikutan WCD tapi nggak bisa datang ke titik kumpul resmi, apa yang saya lakukan di sekitar kompleks saya dan tetap dilaporkan juga, begitu. Mangga. Oke, aku izin jawab ya kepada Kang Muhyiddin. Untuk kegiatan WCD mungkin akan kami publikasikan titik resminya gitu ya. Namun ketika memang jauh dari titik resmi ataupun punya keinginan untuk ikut bersih-bersih bareng, tentu saja pelaporannya masih bisa dilaporkan. Jadi nanti kita memang ada dashboard yang memang terintegrasi lah ya gitu, terintegrasi dengan World Clean Up Day, dengan juga DLH juga gitu. Jadi memang di Instagram DLH Jabar juga sudah diupload untuk link pelaporannya, dan juga ada juga di Instagramnya World Clean Up Day Jawa Barat gitu. Dan itu memang nanti kita mengisi G-form, jadi cukup mudah kita mengisi G-form dari institusi apa, kemudian berapa relawan, berapa jumlah sampah yang terkumpul dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan terupdate di dashboard senasional gitu. Dan FYI gitu ya, biar kita tambah semangat nih di Jawa Barat, untuk tertinggi sampai tanggal 17 berarti ya, tanggal 17 September ini memang yang tertinggi sampah yang terkumpulkan dan relawan terbanyak saat ini jatuh kepada Jawa Barat di dashboard World Clean Up Day. Gitu sih Kang. Keren sekali. Wih, bangga jadi warga Jabar. Iya dong. Udah ngisi belum? Belum. Udah clear up belum? Dia baru pindah Belum, dari belum. Jatim soalnya, Bu. Oh gitu. Iya, Pak. Oke Gitu deh. dia. Berarti itu ya buat Muhyiddin atau buat kamu nih listeners yang pengen ya ikut serta tapi nggak bisa datang ke titik resmi, tinggal ikutin aja tadi syarat-syaratnya. Bukan syarat apa ya? Pengisiannya. Cara pengisiannya. Ada di G-form yang di Instagram ya. Ya, Instagramnya World Clean Up wcdid.jabar underscore Jabar. Oke, WCDID_Jabar. Ya. Oke, boleh di follow juga, kamu mau pantengin dulu aja di sana. Jadi tinggal klik link aja di sana deh. Betul. Itu. Oke, kita akan mampir-mampir lagi di YouTube channel Invito Radio. Di sini udah ada Riani Nana. Oke, kita panggil Ani. Siang mau nanya bagaimana caranya warga bisa tahu titik lokasi kerja bakti masal terdekat di kabupaten atau kotanya. Mangga. Oke, jadi untuk Kak Riani ya, ini kalau untuk titik-titik lokasi kerja bakti ini bisa menghubungi atau pantengin nih IG-nya atau sosmednya dari DLH Kabupaten Kota terdekat, atau juga IG-nya WCD ya, gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nih kalau misalnya lokasinya ternyata jauh, ya udah di komunitas masing-masing aja nanti dilaporkan ke WCD gitu ya. Nah, untuk info juga untuk yang tanggal 20
itu lokasinya untuk di Kota Bandung, itu di Tahura. Juanda gitu, datang aja jam 6.30 dengan membawa alat kebersihan dan memakai pakaian yang nyaman. Kita clean up bareng. Oke, itu di tanggal 20 September 6.30. Titik poinnya ada di Tahura, ya kamu boleh datang, ajak keluarga kamu, ajak juga komunitas kamu untuk juga sayang terhadap lingkungan ya. Betul. Minggu ini? Iya minggu ini, pakai pakaian yang nyaman, jangan pakai kebaya, pakai heels, atau repot ini ngambil sampahnya gitu kan. Mau clean up apa mau undangan? Sekalian kayaknya ya. Sekalian. Oke, mungkin dari Kang Fajar atau mungkin dari Bu Maria ada yang ingin disampaikan lagi. Dari Kang Fajar dulu, maka silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas ngobrol-ngobrol serunya pada siang hari ini. Dan untuk ucapan itu ya, ucapan closing dari saya mungkin ya. Untuk kegiatan World Clean Up Day ini bukan kegiatan di 20 September saja gitu ya, melainkan kita memang kegiatan yang rutin dan resmi, dan juga ketika memang melaporkan selain di tanggal 20 September itu masih bisa. Jadi itu linknya memang link yang sama di tahun ini gitu. Jadi mari kita bersama-sama mencintai bumi ini, karena kalau misalkan bumi ini udah semakin parah, bumi ini rusak, kita mau pindah kemana gitu. Karena bumi cuma satu, mari kita jaga sama-sama agar anak cucu kita nanti bisa merasakan udara yang segar sama seperti saat kita hidup sekarang. Wow, keren. Maju Kang Fajar. Mantap Kang Fajar. Kang Fajar dulunya ketua OSIS ya? Ketua pramuka kebetulan. Yes, itu dia bener. Impactnya itu nanti ke anak cucu kita nanti ya. Impactnya jangka panjangnya ke sana. Baik, dari Bu Maria mungkin silakan. Iya, oke listeners. Jadi tadi udah disampaikan juga ya oleh Kang Fajar gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan hari ini mungkin tidak akan langsung terasa manfaatnya, tapi akan berpengaruh untuk konservasi bumi kita yang cuma satu ini, dan juga untuk kehidupan kelestarian anak cucu kita dan juga makhluk-makhluk di seluruh bumi ini. Jadi mari kita jaga alam, alam jaga kita. Itu dia. Saling menjaga. Kita jaga alam, alam jaga kita. Aduh. Langsung top of mind. Quote of the day kita hari ini. Itu dia. Yes. Bu Maria, terima kasih banyak atas waktunya dan edukasinya hari ini. Kang Fajar, terima kasih banyak juga ya. Semoga hanya tentang obrolan kita hari ini listeners, tapi juga awareness ini akan terus juga menyebar di kamu, di keluarga kamu, saudara-saudara kamu, komunitas kamu, dan semakin luas juga. Yes. Raising awareness yang dilakukan oleh DLH Provinsi Jawa Barat, oleh dari WCD juga, semoga impactful juga untuk kamu. Yes. Amin. Kalau gitu Rasa Nadilanya pamit. Jika Maula juga pamit. Terima kasih banyak yang udah join di sini. Teman-teman dari DLH Provinsi Jawa Barat yang udah join, terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan yang pastinya di Pintak Ngobrol Seru MG2 Radio bersama DLH Provinsi Jawa Barat.